Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat, Ibu Dokter Dewi Suryani, MPD, selaku dosen pengampu mata kuliah Islam Disiplin Ilmu. Kami dari Prodi Teknologi Pendidikan kelas 4C, dengan saya Mutiara Siata dan rekan saya Santia Mukhtar, dan juga rekan saya Alhamdulillah Tubati. ingin mempresentasikan hasil produk kami, yaitu PPT interaktif yang berjudul Adab Menuntut Ilmu di Era Digital. Di sini langsung saja materi pertama, yaitu konsep ilmu dalam Islam di tengah banjir informasi digital. Nah, dalam Islam, ilmu atau al-ilm bukan hanya sekedar mengetahui, tetapi memahami kebenaran yang membawa manusia kepada kemaslahatan dan mendekatkan diri kepada Allah. Nah, para ulama seperti Al-Ghazali menekankan bahwa ilmu yang bermanfaat adalah ilmu yang diamalkan, bukan hanya disimpan dalam pikiran. Nah, di era digital ini, manusia menghadapi fenomena yang disebut dengan information overload, yaitu kondisi di mana informasi tersedia dalam jumlah sangat besar dan tidak semuanya valid. Platform seperti mesin pencari, media sosial, dan video edukasi memang memudahkan akses belajar, tetapi juga membuka peluang tersebarnya misinformasi dan disinformasi. Jadi dalam Islam, ilmu itu harus dipahami dengan benar, diamalkan, dan memberikan manfaat. Jadi di era digital yang penuh informasi ini, seseorang perlu bersikap selektif dan bijak agar tidak terjebak pada informasi yang tidak valid. Nah, di sini ada contoh nyata, yaitu mahasiswa sering mengambil referensi dari blog atau konten media sosial tanpa mengecek kredibilitasnya, lalu menjadikannya dasar argumen akademik. Nah, dalam perspektif Islam ini, tindakan ini bermasalah karena ilmu harus bersumber dari kebenaran atau al-haq. Oleh karena itu, literasi digital menjadi bagian penting dari adab menuntut ilmu, yaitu kemampuan untuk memilah, mengevaluasi, dan menggunakan informasi secara bertanggung jawab. Materi selanjutnya yaitu epistemologi Islam, yaitu hubungan akal, wahyu, dan realitis di kita. Nah, dalam kajian epistemologi Islam, sumber ilmu berasal dari 3 hal utama, yaitu akal, wahyu, dan pengalaman. Syed Muhammad Nauqib Al-Atas menjelaskan bahwa akal memiliki peran penting, tetapi tetap harus berada di bawah bimbingan wahyu agar tidak kehilangan arah. Nah, dalam konteks teknologi pendidikan saat ini, akal manusia menghasilkan berbagai inovasi seperti LMS, AI, dan platform belajar lainnya. Namun, tanpa wahyu sebagai pedoman, teknologi bisa disalahgunakan. Misalnya menggunakan AI untuk menyontek, membuat konten manipulatif, menyebarkan informasi tanpa verifikasi. Nah, sebaliknya, integrasi akal dan wahyu terlihat ketika teknologi digunakan untuk membahas pemahaman materi, menyebarkan konten edukatif, meningkatkan kualitas pembelajaran. Ini menunjukkan bahwa dalam Islam, kemajuan teknologi tidak ditolak, tapi harus diarahkan agar selaras dengan nilai moral dan spiritual. Next, materi adab sebagai fondasi ilmu, relevansi dalam pembelajaran digital. Nah, dalam tradisi pendidikan Islam, adab memiliki posisi yang sangat penting, bahkan sering didahulukan sebelum ilmu. Nah, Al-Ghazali dalam Ihya Ulumuddin menjelaskan bahwa ilmu tanpa adab itu dapat menjerumuskan seseorang pada kesombongan dan penyalahgunaan pengetahuan. Nah, di era digital ini, krisis adab menjadi salah satu tantangan utama. Beberapa fenomena yang sering terjadi itu antara lain plagiarisme yang dianggap hal biasa. Terus ada kurangnya etika dalam komunikasi online. Terus juga ada ketidaksopanan terhadap dosen di platform digital. Dan budaya instan tanpa proses belajar. Ya, next. Nah, contohnya itu seorang mahasiswa menggunakan AI untuk mengerjakan tugas sepenuhnya tanpa memahami isi. Nah, secara teknis, tugas itu selesai. Tapi, secara adab, hal ini menunjukkan ketidakjujuran dan menghilangkan esensi belajar. Sebaliknya, penerapan adab dalam pembelajaran digital dapat berupa. Yang pertama, menggunakan AI sebagai alat bantu, bukan sebagai pengganti berpikir. Selanjutnya, mengutip sumber secara jujur. Lalu aktif berdiskusi dengan sopan, dan yang terakhir menghargai proses belajar. Nah, adab inilah yang membedakan antara orang yang tahu dan orang yang berilmu.
Ya, next. Materi Islamisasi ilmu dan tantangan sekularisasi pengetahuan. Nah, konsep Islamisasi ilmu ini muncul sebagai respon terhadap pemisahan antara ilmu dan nilai sekularisasi. Syekh Muhammad Nahlid Al-Atlas menekankan bahwa ilmu ini tidak boleh bebas nilai, karena setiap ilmu membawa dampak terhadap cara berpikir dan perilaku manusia. Dalam konteks teknologi pendidikan, banyak konten yang bersifat netral bahkan cenderung bebas nilai. Misalnya, materi yang hanya fokus pada kognitif tanpa moral, atau konten hiburan yang edukatif, serta informasi yang mengabaikan etika. Nah, Islamisasi ilmu ini bukan berarti mengislamkan semua konten secara literal, tapi menyisipkan nilai etika dalam pembelajaran, mengarahkan tujuan belajar pada kebaikan, dan juga menyaring konten yang bertentangan dengan nilai-nilai Islam. Selanjutnya, hakikat pendidikan dalam Islam dan relevansinya dengan teknologi. Hakikat pendidikan dalam Islam bukan sekadar proses transfer pengetahuan, tetapi juga pembentukan karakter dan kepribadian manusia. Nah, di dalam era digital ini, teknologi sering membuat proses belajar menjadi lebih cepat dan praktis. Namun, kemudahan ini juga membawa tantangan seperti munculnya budaya instan dan ketergantungan pada teknologi. Nah, misalnya, seorang mahasiswa yang langsung mencari jawaban di internet tanpa mencoba memahami materi terlebih dahulu. Hal ini menunjukkan bahwa teknologi bisa mengurangi kualitas proses belajar jika tidak digunakan dengan bijak. Oleh karena itu, teknologi pendidikan seharusnya dimanfaatkan sebagai alat bantu untuk memperdalam pemahaman, bukan sebagai jalan pintas yang justru menghilangkan esensi belajar itu sendiri. Selanjutnya di sini peran mahasiswa teknologi pendidikan di era digital. Sebagai mahasiswa teknologi pendidikan, peran yang dimiliki tidak hanya sebagai pengguna teknologi, tetapi juga sebagai pengembang media pembelajaran. Hal ini menuntut kemampuan untuk merancang media yang tidak hanya menarik, tapi juga memiliki nilai edukatif dan etika. Mahasiswa perlu memahami bahwa setiap produk pembelajaran yang dibuat akan memengaruhi cara berpikir dan perilaku penggunaannya. Nah, setelah pemaparan materi tadi, selanjutnya kita ada kuis. Langsung aja kita mainkan kuisnya. Kuis pertama, di era digital, informasi dapat diakses dengan sangat mudah melalui berbagai platform. Namun, dalam Islam, tidak semua informasi dapat disebut sebagai ilmu. Manakah pernyataan yang paling tepat mengabarkan konsep ilmu dalam Islam? A. Semua informasi yang tersedia di internet termasuk ilmu. B. Ilmu adalah pengetahuan yang banyak digunakan dalam kehidupan sehari-hari. C. Ilmu adalah pengetahuan yang benar, bermanfaat, dan dapat dipertanggungjawabkan. D. Ilmu adalah segala sesuatu yang membantu menyelesaikan tugas. Menurut teman-teman, manakah jawaban yang paling benar? Kita jawab C. Jawaban yang benar adalah C. Ilmu adalah pengetahuan yang benar, bermanfaat, dan dapat dipertanggungjawabkan. Next, selanjutnya, kuis kedua. Perkembangan teknologi merupakan hasil dari kemampuan akal manusia, tetapi dalam Islam, penggunaannya tetap harus dibimbing oleh wahyu. Manakah pernyataan yang paling tepat mencerminkan integrasi akal dan wahyu dalam pembelajaran digital? A. Menggunakan teknologi tanpa batas selama bermanfaat. B. Mengandalkan akal tanpa perlu mempertimbangkan wahyu. C. Menggunakan teknologi dengan tetap memperhatikan nilai kebenaran dan etika. D. Menghindari teknologi karena berpotensi menimbulkan kesalahan. Menurut teman-teman, manakah jawaban yang paling benar? Kita jawab C. Jawaban yang benar adalah C. Menggunakan teknologi dengan tetap memperhatikan nilai kebenaran dan etika. Next, kuis ketiga. Dalam proses pembelajaran digital, adab tetap menjadi hal penting yang harus diperhatikan oleh setiap mahasiswa. Manakah yang paling mencerminkan penerapan adab dalam menuntut ilmu di era digital? A. Mengutamakan hasil akhir tanpa memperhatikan proses. B. Menggunakan teknologi untuk menyelesaikan tugas secara cepat. C. Belajar dengan niat yang baik, jujur, serta menghargai guru dan proses belajar. D. Mengandalkan internet sebagai satu-satunya sumber belajar. Menurut kalian, manakah jawaban yang paling benar? Kita jawab C. Jawaban yang benar adalah C.
Belajar dengan niat yang baik, jujur, serta menghargai guru dan proses belajar. Next, selanjutnya kuis keempat. Pendidikan dalam Islam tidak hanya berfokus pada penguasaan ilmu, tetapi juga pembentukan karakter dan kepribadian. Manakah pernyataan yang paling tepat? A. Pendidikan adalah proses penyampaian materi dari guru ke siswa. B. Pendidikan berfokus pada hasil berupa nilai. C. Pendidikan mencakup pengembangan ilmu, akhlak, dan kepribadian secara menyeluruh. D. Pendidikan bertujuan untuk memenuhi tuntutan akademik saja. Menurut kalian, manakah jawaban yang paling benar? Ternyata jawabannya bukan A. Kita cari lagi. Jawaban yang benar adalah C. Pendidikan mencakup pengembangan ilmu, akhlak, dan kepribadian secara menyeluruh. Selanjutnya, kuis kelima. Perintah Iqra dalam Quran Surat Al-Alaq menunjukkan pentingnya ilmu dalam kehidupan manusia. Dalam konteks era digital, makna tersebut menjadi lebih luas. Manakah yang paling tepat menggambarkan makna tersebut? A. Membaca buku sebagai sumber utama ilmu. B. Menghafal berbagai informasi yang tersedia. C. Memahami, mengelola, dan menyaring informasi dari berbagai sumber digital secara bijak. D. Mengumpulkan sebanyak mungkin informasi. Menurut teman-teman, manakah jawaban yang paling benar? Kita pilih B. Jawabannya bukan B. Kita cari lagi. Jawaban yang benar adalah C. Memahami, mengelola, dan menyaring informasi dari berbagai sumber digital secara bijak. Kuisnya sudah selesai. Cukup sekian presentasi dari kelompok kami. Semoga video pembelajaran ini bermanfaat bagi teman-teman semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.